Bayangkan seseorang berdiri di depan kamera, lalu mulai berbicara dengan nada tenang, tapi menghantam pelan-pelan kesadaran kita. Pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah nama Borobudur itu benar-benar asli dari peradaban Nusantara? Atau jangan-jangan itu hanya nama yang kita warisi tanpa pernah kita pahami? Selama ini kita diajarkan bahwa Borobudur berasal dari tafsir filologis yang dikaitkan dengan tokoh seperti Kasparis. Katanya Boro berasal dari nama desa Bore. Lalu Budur diartikan sebagai purba atau kuno. Tapi sekarang saya tanya balik di mana desa Bore itu? Faktanya tidak pernah ditemukan desa bernama Bor di sekitar kawasan candi. Tidak ada bukti geografisnya. Tidak ada jejak toponiminya. Lalu, dari mana asumsi itu datang? Sekarang kita masuk ke kata kedua, Budur. Dikatakan artinya purba. Tapi dalam bahasa Jawa sendiri, Budur justru dekat dengan kata bidur atau biduran, yang berarti benjolan atau sesuatu yang menonjol di permukaan. Jadi kalau dipaksakan, Borobudur justru bisa jatuh maknanya menjadi sesuatu yang tidak sakral, bahkan tidak relevan secara kosmologis. Pertanyaannya, apakah mungkin peradaban sebesar ini memberi nama pusat spiritualnya dengan makna serendah itu? Sekarang kita bandingkan dengan istilah yang muncul dari pembacaan prasasti dan kajian filologis. Bumi Sambara Budara. Mari kita bedah. Bumi, tanah dunia. Sambara, himpunan, akumulasi, kumpulan energi atau kebajikan. Budara, penyangga bumi, gunung, sesuatu yang menopang semesta. Jadi ini bukan sekadar nama. Ini adalah deskripsi fungsi. Tempat ini adalah gunung penyangga bumi yang menjadi himpunan energi kebajikan. Sekarang kita lihat lagi bentuk fisiknya. Berundak, naik ke atas, seperti gunung, seperti mandala, seperti kosmos yang dipahat dalam batu. Tapi kita belum selesai. Ada istilah lain yang jauh lebih dalam. Huana Caka Fala. Apa artinya? Huana, alam semesta. Caka, siklus waktu, perputaran kosmik. Fala, hasil, manifestasi. Artinya, manifestasi dari siklus kosmik semesta. Ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah simulasi alam semesta dalam bentuk arsitektur. Dan lebih jauh lagi, dalam narasi yang sama muncul rangkaian Sangharama Mahaviharya Paratera Arya. Artinya, Sangharama pusat pembelajaran, Mahaviharya kompleks besar, Paratera Arya para guru agung. Jadi ini bukan candi dalam pengertian sempit. Ini adalah pusat pendidikan spiritual tingkat tinggi, sebuah universitas peradaban. Sekarang kita hubungkan dengan prasasti Klurak. Di sana disebutkan Samga. Biasanya diterjemahkan sebagai komunitas biksu. Tapi, apakah sesederhana itu? Tidak. Dalam kajian Samga punya dua lapisan. Yang biasa dan yang tinggi. Arya Samga. Artinya, bukan sekadar komunitas manusia, tapi jaringan kesadaran tercerahkan. Sekarang kita tarik semua ini jadi satu pertanyaan besar. Kalau maknanya sedalam ini, kalau fungsinya sebesar ini, kalau strukturnya sekosmologis ini, apakah nama Borobudur cukup untuk mewakili semuanya? Atau justru, itu hanya penyederhanaan, bahkan reduksi? Jadi mungkin masalahnya bukan pada candinya, bukan pada prasastinya, bukan pada sejarahnya, tapi pada cara kita membaca, dan nama yang kita terima begitu saja. Dan sekarang saya tanya ke kamu, kalau ternyata nama aslinya bukan Borobudur, apakah kita siap menerima bahwa selama ini kita hanya mengenal bayangannya, bukan hakikatnya?
Dalam membaca ulang bangunan yang kini dikenal sebagai Borobudur, pertanyaan paling mendasar bukan lagi sekadar kapan dibangun dan oleh siapa, melainkan apakah nama Borobudur sendiri benar-benar merepresentasikan pemahaman asli Nusantara. Pertanyaan ini menjadi penting karena penamaan Borobudur yang selama ini digunakan justru merupakan konstruksi filologis modern yang sering dikaitkan dengan J.G. de Casparis dan tradisi akademik luar. Penamaan tersebut tidak lahir dari kesadaran bahasa dan kosmologi lokal, melainkan dari upaya interpretasi yang berjarak dari pengalaman konseptual masyarakat Nusantara. Oleh karena itu, untuk memahami makna sebenarnya, kita harus kembali kepada sumber primer, prasasti. Dalam prasasti Karangtengah, Syaka 746, tertulis, Swasti Syakavarsatita 746, Rakai Panangkaran, Bumi Sambara Budara. Kamulan Ibumi frasa Syakavarsatita 746 secara gramatikal menunjukkan tahun Syaka yang telah berlalu, menegaskan sistem akumulatif, bukan titik awal. Lebih penting lagi adalah frasa Bumi Sambara Budara yang secara morfologis terdiri dari bumi, ranah bumi, sambara, akumulasi garis miring himpunan, dan budara, penopang bumi garis miring gunung. Struktur ini adalah komposit konseptual yang dapat dibaca sebagai gunung penopang yang menjadi tempat penghimpunan unsur-unsur bumi, yaitu sebuah deskripsi kosmologis, bukan sekadar nama tempat. Kesaksian ini diperkuat oleh prasasti Tri Tepusan, Syaka 764. Swasti Syakavarsatita 764, Syri Kahulunan, Bumi Sambara, Kamulan Ibumi. Pengulangan istilah Bumi Sambara menunjukkan kesinambungan konsep, sementara konteksnya sebagai tanah sima menandakan bahwa struktur tersebut sudah berfungsi dan dipelihara. Lebih awal lagi, prasasti Kelurak, Syaka 704, menyebut Om Namo Bhagavate, Syaka Varsatita 704, Tarabhavanam, Shailendra Raja, yang memberi konteks adanya pusat spiritual besar dalam jaringan Shailendra. Dengan demikian, ketiga prasasti ini menunjukkan satu kesatuan, sebuah struktur besar yang telah matang secara konseptual, institusional, dan kosmologis. Namun jika istilah prasasti Bumi Sambara Budara adalah deskripsi konseptual, lalu bagaimana dengan nama Borobudur? Secara filologis, bentuk tersebut dapat dilihat sebagai kontraksi fonetik dari bentuk panjang seperti Bumi Sambara Budara, yang kemudian kehilangan transparansi maknanya. Unsur domain, bumi, proses, sambara, yuva, dan bentuk budara yang tidak lagi terbaca. Akibatnya di Borobudur menjadi sekadar nama bunyi, bukan konsep. Disinilah narasi lain menjadi sangat penting, yakni kemungkinan penamaan yang lebih dekat dengan kesadaran lokal. Fwana Cakafala, yang didahului oleh frasa Sangharama, Mahaviharya Paratera Arya. Pertanyaannya, apakah ini sekadar nama atau deskripsi sistem? Jika dibedah, Sangharama merujuk pada pusat pembelajaran spiritual, Mahaviharya menunjukkan skala besar sebagai ruang praktik, dan Paratera Arya menunjuk pada para guru tingkat tinggi. Ini bukan candi dalam pengertian sempit, melainkan sebuah institusi pengetahuan tingkat tinggi, sebuah universitas spiritual. Sementara itu, Fwana Cakafala menggambarkan struktur kosmologis tiga lapisan realitas, Bhawana Langgeng, Drio, Tria, yang menunjukkan bahwa bangunan tersebut adalah representasi semesta. Jika dibandingkan dengan konsep Bumi Sambara Budara, keduanya memiliki kesesuaian mendalam. Sama-sama menggambarkan struktur bertingkat sebagai wadah akumulasi dan transformasi kosmik. Dengan kata lain, yang satu adalah formulasi prasasti yang padat, sementara yang lain adalah formulasi konseptual yang lebih eksplisit. Prasasti Kelurak juga memperkuat hal ini melalui penggunaan istilah Samga. Jika dipahami hanya sebagai komunitas monastik, maknanya menjadi sempit. Namun dalam kerangka seperti yang pernah dibahas oleh Richard H. Robinson, Samga memiliki dua dimensi, konvensional dan Arya, ideal. Dalam konteks ini, indikasinya mengarah pada Samga tingkat Arya, yaitu jaringan kesadaran kolektif para makhluk tercerahkan. Maka Sangharama bukan sekadar biara, melainkan pusat transmisi ilmu dan kesadaran.
Dengan demikian, jika dibandingkan 3 lapisan penamaan, 1. Borobudur bentuk fonetik yang telah tereduksi. 2. Bumi Sambara Budara, deskripsi gramatikal kosmologis dari prasasti. 3. Fuana Caka Fala plus Sangharama Mahaviharya. Paratera Arya, deskripsi konseptual penuh. Maka yang paling mendekati konsep empiris fisik, sekaligus fungsi peradaban adalah lapisan kedua dan ketiga, dengan penekanan kuat pada Fuana Caka Fala sebagai representasi sistem kosmologis yang hidup, dan Bumi Sambara Budara sebagai bentuk padatnya dalam bahasa prasasti. Kesimpulannya, bangunan yang kini disebut Borobudur bukan sekadar monumen, melainkan manifestasi dari sistem pengetahuan yang kompleks, struktur kosmologis, pusat pembelajaran Samga, dan akumulasi tradisi panjang. Penamaan Borobudur tidak cukup untuk menangkap kompleksitas ini. Oleh karena itu, perlu ada keberanian untuk membaca ulang istilah seperti Bumi Sambara Budara dan Fuana Caka Fala sebagai kunci pemahaman yang lebih utuh. Himbauannya jelas, kembali ke teks asli, pahami struktur bahasanya, dan bangun kembali cara pandang yang lahir dari dalam tradisi itu sendiri, bukan dari penyederhanaan yang datang kemudian.